Wacana dua pasang calon presiden dan calon wakil presiden yang akan berlaga dalam pemilu presiden 2024 makin menggemuka. Wacana ini berhembus di tengah peluang melaksanakan pemilu presiden hanya dalam satu putaran saja. Wacana dua pasang calon presiden dan wakil presiden yang akan berlaga dalam pemilu presiden 2024 makin mengemuka. Wacana ini berembus di tengah peluang memenangkan pemilu presiden hanya dalam satu putaran. Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden hingga kini belum menetapkan siapa yang akan menjadi bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo. Demikian pula sebaliknya, koalisi partai yang mengusung Ganjar Pranowo juga belum menetapkan siapa yang layak mendampingi Ganjar sebagai bakal calon wakil presiden. Ini menimbulkan spekulasi yang pernah berkembang atas kemungkinan bergabungnya koalisi Prabowo Subianto dan koalisi Ganjar Pranowo dalam sebuah koalisi besar. Kalau Pak Ganjarnya misalkan sebagai cawapres, apakah mungkin itu? Ya kita lihat lagi nanti gimana dinamikanya selama 1 bulan ini. Apakah kemudian bisa terjadi atau tidak terjadi, kan semua partai punya kalkulasi. Tapi apakah PDI Perjuangan rela jika Pak Ganjar menjadi cawapres? Kan saya belum jawab, masih mau dilihat dulu, iya atau enggak. Kan markasnya sebelahan nih Mas sama Pak Prabowo, terus juga ada kemarin potensi untuk duet sama Pak Prabowo, itu mungkin nggak sih Mas? Semua calon yang punya potensi untuk berpasangan dengan saya sama jaraknya. Apalagi koalisi pengusung Prabowo Subianto dan koalisi pengusung Ganjar Pranowo punya visi yang sama, melanjutkan pembangunan yang telah dirintis oleh Presiden Joko Widodo. Sehingga di atas kertas kerjasama antara dua koalisi ini amat dimungkinkan berjalan seiring. Kalau Prabowo Ganjar, itu nanti bisa dibicarakan dengan ketua umum yang lain. Tapi kalau Ganjar Prabowo rasanya sulit ya. Karena kami sudah bersepakat tidak hanya di internal partai Gerindra, tapi 8 partai pengusung sudah. Kira-kira kalau dicocok-cocokkan apakah Prabowo Ganjar atau Ganjar Prabowo? Pasti lebih banyak yang menjawab Prabowo Ganjar. Namun demikian saya tidak ingin mendahului. Ini nanti kewenangan para ketua umum. Dua pasang calon ya itu hanya bisa terjadi bila Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto atau kedua-duanya kesulitan mendapatkan pasangan calon wakil presiden. Sehingga mungkin akan muncul opsi ya kebersamaan di antara mereka. Jadi artinya akan ada pasangan Ganjar Prabowo atau Prabowo Ganjar gitu ya. Bagaimana bila nanti hanya ternyata dua pasang calon, ya nggak apa-apa, dua pasang calon bisa tetap diadakan pemilunya. Jika keduanya berada dalam satu gerbong koalisi, bisa jadi pemilu presiden hanya berlangsung satu putaran saja. Koalisi Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, atau Prabowo Ganjar berhadapan dengan koalisi Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar. Kemungkinan bertarungnya dua koalisi dalam pemilu presiden ini diamini lembaga survei lingkaran Survei Indonesia DNICA yang menggelar survei pada September 2023. Hanya dua pasang capres dan cawapres saja, yaitu Anies dengan wakilnya Muhaimin melawan Prabowo dengan wakilnya Ganjar Pranowo. Pastilah siapapun yang menang, Pilpres berlangsung satu putaran saja. Ini survei yang baru saja selesai dari LSI DNICA bulan September 2023. Maka ini hasilnya, Prabowo dan Ganjar memperoleh dukungan 64,9%, sementara Anies dan Muhaimin dukungannya 16,6%. Kemenangan Prabowo dan Ganjar telak sekali di atas 40%. Inilah kemenangan tertinggi dalam sejarah pemilu langsung di Indonesia. Namun pertanyaan yang mengemuka, siapakah yang akan merelakan diri sebagai calon wakil presiden? Apakah
Ganjar Pranowo sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto atau justru sebaliknya? Prabowo Subianto sebagai calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo. Berdasarkan hasil survei LSI Denny JA tersebut, jika Prabowo sebagai capres dipasangkan dengan Ganjar Pranowo sebagai cawapres, didapatkan angka pemilih sebesar 64,9%. Namun jika Ganjar Pranowo sebagai capresnya dan Prabowo cawapresnya, didapatkan angka pemilih dengan prosentase 60%. Namun, wacana dua poros belum terlihat wujudnya. Apalagi proses politik tak sekedar berdasar hasil survei di atas kertas. Masih banyak faktor yang menentukan penentuan pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk kontestasi Pilpres 2024. Tim TV One mengabarkan. Adakah Prabowo Subianto sebagai cawapres Ganjar Pranowo atau sebaliknya Ganjar Pranowo sebagai cawapres yang dipasangkan dengan Prabowo Subianto? Kita akan membahasnya pemirsa bersama dengan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra yaitu ada Bang Habibur Rahman yang hadir bersama kami di studio. Kemudian juga ada politikus PDIP Bang Eriko Sutarduga dan juga ada pakar komunikasi politik Bang Effendi Ghazali yang bergabung secara virtual saat ini. Selamat sore Bapak-Bapak semua. Selamat sore. Ya. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Effendi Ghazali, Bang Habibur Rahman. Pertama saya mau ke Bang Habib dulu nih yang hadir ke studio. Bang Habib, muncul pendapat soal wacana dua poros dalam Pilpres 2024. Satu porosnya adalah antara Prabowo Ganjar atau Ganjar Prabowo. Tanggapan Anda bagaimana? Ya, pertama kami perlu sampaikan bahwa PDI itu salah satu partai yang paling dekat dengan kami. Ya, secara ideologi kami sangat dekat, bahkan kami banyak mengacu pada PDIP terkait praktek-praktek berpolitik. Ya. Kemudian secara politik kami juga punya kesamaan frekuensi. Kami sama-sama memandang prestasi pemerintahan saat ini baik dan harus dilanjutkan. Lalu secara individual ada kedekatan antara Pak Prabowo dengan Bu Mega dan tokoh-tokoh di PDIP. Nah, tapi kami perlu sampaikan juga bahwa kami menghormati posisi Pak Ganjar Pranowo ya, yang sudah dicalonkan oleh sahabat kami menjadi capres lewat mekanisme partai resmi. Bahkan juga ada partai koalisi lain yaitu P3 menyatakan dukungan yang sama secara resmi. Di sisi lain kami pun demikian halnya, Pak Prabowo sudah dicalonkan secara resmi oleh Rapimnas Partai Gerindra 2022 dan didukung juga secara resmi oleh partai-partai politik lain ya, maju sebagai capres. Jadi sepertinya kan tidak mungkin dalam satu koalisi ada dua capres. Nah, tapi ini bukan berarti kita akan gontok-gontokan, ya, akan bersaing, akan saling serang, enggak. Berarti kan setidaknya nuansa Pilpres ini akan menjadi tenang. Kenapa? Karena dua calon terkuat, ya, kan harus diakui Pak Prabowo, Pak Jokowi adalah dua calon Pak Ganjar dua calon terkuat di pemilu kali ini. Tapi rela Bang, ya. Prabowo jadi wakilnya rela makanya. Berarti kan akan ini kalau berkontestasi tiga pasang sekalipun, jadi tidak akan ada yang namanya polarisasi ya, saya pikir ya, tidak akan ada saling serang dan sebagainya. Karena ini persaingan sesama teman, sesama saudara. Sesama saudara ya. Mungkin nggak saudara dan teman ini bersatu padu begitu. Nah, karena itu yang saya bilang. Besar sekali elektabilitasnya kalau bergabung. Secara teknis kita susah memikirkannya karena tidak mungkin dalam satu koalisi ada dua capres, ya kan? Dan kami saling menghormati. Kami tentu menghargai Pak Ganjar, tokoh berkualitas, ya, putra terbaik bangsa, PDIP partai terbesar, ya, 2 kali pemilu partai terbesar. Apakah rela mereka kader terbaiknya menjadi wapres? Begitu juga kami, ya kan? Kami menyandang amanah dari Rapimnas, ya, yang Rapimnas itu semua suara dari tingkatan paling bawah, grassroots sampai tingkatan paling tinggi, Pak Prabowo sebagai capres. Jadi gini, ini kan enak gitu. Siapapun yang menang, padahal big possibility dua-duanya ini kan kalau nggak Pak Prabowo ya Pak Ganjar berpeluang Bang ya, yang akan menang, ya kan. Kalau kami yang mendapat amanah, kami dengan dengan hati terbuka siap menampung idealisme, ya kan, semangat perjuangan kawan-kawan, mengakomodir kawan-kawan kubu Pak Ganjar. Begitu juga kalau Pak Ganjar yang mendapat amanah,
kami pun siap menitipkan idealisme kami untuk memperjuangkan mereka. Kurang lebih begitu. Belum terjawab tadi Bang, apakah Pak Prabowo rela menjadi pendamping? Coba kita tanyakan kepada PDIP terlebih dahulu. Bang Eriko Sotarduga, kira-kira apakah mau Ganjar yang selama ini dilulukan menjadi capresnya, kemudian diduetkan sama Prabowo tapi menjadi pendamping dari Prabowo Subianto? Atau masih bersikukuh Ganjar harus nomor 1, Prabowo jadi wakilnya? Bang Eriko Sotarduga. Bung Andromeda, Mbak Tisa, begitu juga Bang Effendi Ghazali dan adinda saya Habibur Rahman, seluruh pemirsa yang menyaksikan TV One dimanapun Anda berada. Secara jujur saya sampaikan, ini kenapa harus disampaikan bahwa dua poros ini hanya Mas Ganjar dengan Pak Prabowo? Kan bisa saja, ini kemarin kita berbicara lama juga di TV One sama Gus Jazilul dari PKB. Ini saya sampaikan ya, yang ada asap tidak ada api itu cuman untuk yang merokok gaya sekarang, saya sampaikan begitu. Nah, yang menarik saya sampaikan begini, pada saat yang lalu pada menentukan untuk pendaftaran calon presiden dan wakil presiden, saya sudah menanyakan sama Pak Junimat dan juga dengan Mas Arief Wibowo bahwa rencananya antara tanggal 9 sampai 16. Nah, yang terjadi malah mundur lagi tanggal 19 sampai 25. Itu saya sampaikan sama Gus Jazilul. Jangan-jangan ini mungkin PKB ingin bergabung dengan kami kembali. Nah, begitu juga akhirnya menjadi dua poros. Artinya poros yang terjadi adalah poros dua-duanya poros untuk melanjutkan keberlanjutan dari pemerintahan Pak Jokowi. Jadi maksud saya, Mbak Tisa maupun Bung Andromeda, ini jangan dipastikan seperti ini. Betul kata adinda saya Habibur Rahman, bisa saja yang lain yang bergabung dengan kami akhirnya menjadi dua ini poros yang meneruskan pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo, seperti itu. Oke, Bang, tapi Mbak Tisa Bang, maupun gini Bang, ini muncul ide atau muncul gagasan seperti ini ke publik karena melihat dari hasil berbagai lembaga survei menunjukkan kalau seandainya Prabowo Subianto bergabung dengan Ganjar Pranowo, ini sudah pasti keduanya akan menang mutlak begitu. Angkanya 64,9%, di atas angka 60%. Nah, apakah kemudian soal wacana ini tidak terpikirkan dari masing-masing petinggi partai, Bang Eriko? Mbak Tisa, Mbak Andromeda, ini kejadian 2014 seperti begini juga. Kalau melihat dari hasil survei, bisa saja. Ini kan sekarang, ini kan tinggal hanya calon yang ini saja. Tapi apakah ini sudah pasti seperti itu? Saya tanyakan kembali, ini nanti pada saat pendaftaran, apakah ini yang mendaftar? Uang yang kemarin saja, ada sudah tanda surat, tanda jadi atau apa, bisa saja tidak terjadi kebersamaan. Nah, apalagi ini masih proses pendaftaran. Ya boleh-boleh saja lah survei dari tadi Pak Denny J. Mungkin beliau kan ingin mengarahkan ke satu pasangan, sah-sah saja. Ini kan namanya upaya, namanya usaha. Kemarin juga dengan Bung Pangi, kami di TV One juga saya sampaikan, ini survei yang lain porosnya Pak Anies di bawah 20%, di tempat Anda 26%. Nah, ini kan sesuatu hal yang menarik juga. Dalam jangka waktu yang kurang lebih sama, perbedaannya jauh. Jadi ini masih bisa kita perdebatkan. Saya sepakat dengan adinda saya Habibur Rahman, mari kita saling menghormati. Dan Mbak Puan sudah menyampaikan juga bahwa kemungkinan di dalam dunia politik ya, semua sangat mungkin. Cuman tinggal kemungkinannya besar, sedang, atau kecil. Hanya itu saja. Nah, biarlah itu menjadi ranah dan kewenangan dari Ibu Megawati Soekarno Putri dan juga para ketua umum partai bersama nanti Bapak Presiden Joko Widodo sebagai incumbent dan juga kader terbaik kami, bersama juga dengan Mas Ganjar Pranowo yang menentukannya nanti siapa yang akan ini. Apakah nanti tinggal dua poros, ya kita lihatlah. Tapi Mbak Tisa maupun Bung Andromeda, 1-2 minggu ke depannya akan menjadi hal yang menarik. Kemarin juga saya sampaikan di media televisi yang lain bahwa ini nanti akan terjadi ya katakan perubahan, pergeseran, atau mungkin ada hal-hal yang membuat ini menjadi berubah, baik itu aturan main maupun hukum, bisa saja seperti itu. Baik, Bang Eriko sepertinya sudah ngasih sinyal nih, udah spill tipis-tipis jelang pendaftaran Capres dan juga Cawapres. Tapi kita ke Bang EG terlebih dahulu. Bang EG, mungkin tidak wacana dua poros ini terlaksana?
Andromeda, Tisa, Habibur Rahman, dan Eriko. Ya, pertanyaan utamanya sebetulnya kita sedang berbicara tentang dua pasang atau dua poros. Keduanya Bang Egy, keduanya. Tapi kita fokuskan kedua pasang dulu deh Bang. Kita fokuskan kedua pasang dulu Bang. Karena ini persoalannya berbeda. Kalau dua poros sebetulnya juga sedang tidak masuk akal. Dua poros itu yang satu lagi perubahan sudah di dalam pertemanan juga, dalam dekat hijau di mata dekat di hati itu ya. Jadi artinya kalau berbicara tentang dua pasang memang agak indah mendengar pemaparan dari teman kita yang sangat baik tadi, Denny JA ya. Akan ada kemenangan 40% lebih dalam sejarah pemilu Indonesia. Pertanyaan saya, caranya bagaimana? Karena yang pertama, yang satu ini sudah menetapkan diri jadi capres ya, dan itu dengan koalisi yang makin lama makin besar. Saya nggak menggunakan istilah gemuk ya, makin lama makin besar. Sementara yang satu lagi juga pada saat ini itu sudah mengatakan, tadi ya waktu Pak Ganjar ditanya tadi, dia mengatakan tidak lagi menyinggung tentang kemungkinan itu, dia hanya mengatakan para calon wakil presidennya itu berjarak kurang lebih sama ya dengan dia gitu. Jadi kalau demikian maka muncul pertanyaan yang lebih penting, sebetulnya alasannya apa untuk membuat dua pasang ini? Kalau dikatakan alasannya satu untuk menghemat anggaran, saya rasa jauh lebih penting pemilu daripada kereta api cepat misalnya ya. Jadi artinya jauh lebih penting pemilu lah dalam pergantian kepemimpinan nasional sebagaimana diharuskan oleh konstitusi kita. Dan yang kedua, kalau supaya tidak ada polarisasi, itu pola pikir yang keliru juga. Karena justru kalau ada dua pasang, makin mungkin terjadinya polarisasi itu, di mana pasangan yang satunya itu masih memiliki keinginan untuk melakukan perubahan dibandingkan yang satu lagi yang lebih atau sangat kompak dengan keberlanjutan. Jadi kalau ditanya kepada saya, jika ingin mewujudkan hal tersebut, maka dibutuhkan instrumen atau upaya khusus. Nah kalau itu penyalahgunaan hukum misalnya, atau permainan hukum, sebagaimana yang saya pernah dengar dari beberapa teman, saya rasa baik Bung Eriko maupun Bung Habibur Rahman, serta seluruh pemirsa kita pasti tidak mendukungnya. Oke, baik. Nanti kita akan mencoba menggali ini lebih dalam lagi, tapi nanti usai jeda berikut. Kami kembali sesaat lagi.